Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya secara resmi Honda atau HRC officially meluncurkan generasi terbaru RC dan juga meluncurkan tim 2023 yang diperkuat oleh Marc Marquez dan juga Joan Mir. Ada semacam optimisme dari mereka karena generasi terbaru ini atau senjata terbaru ternyata kalau kita lihat adalah motor yang kedua kombinasi motor ketiga. Untuk downwash duct-nya tidak lagi menggunakan model melembung ya seperti Aprilia ataupun Ducati, akan tetapi RC yang 2023 ini lebih percaya pada model 2022 akhir, di mana Marc Marquez sudah menggunakan model diffuser atau terserah sama menyebutnya, dan ternyata itu yang kita lihat. Dan juga IWP menemukan bahwa liverynya agak beda, Cak, di mana orange-nya agak kemerah-merah. Jika nggak salah, IWP juga ngelihat bahwa swing arm-nya ternyata masih mempertahankan model Kalex, dan juga secara seat-nya atau jok-nya tidak sama antara Marc Marquez dan juga Joan Mir. Tenang, kita akan bahas seperti apa detailnya karena Honda sangat fokus saat ini bagaimana mereka mampu memperbaiki akselerasi keluar tikungan yang masih menjadi masalah, dan ini adalah fokus daripada Joan Mir. Lalu yang kedua adalah Honda membuat motor ini supaya lebih lincah pada saat manuver kiri kanan pada kondisi trek yang sempit, coba memperbaiki dari kelincahannya, dan juga secara traksi depan. Ini yang menarik, Cak, karena Honda dikatakan informasinya mereka memperbaiki posisi mesinnya. RC yang terbaru yang 2023 ini engine-nya digeser sedikit ke depan. Jadi informasi ini artinya apa? Ada semacam usaha Honda untuk memperbaiki distribution weight supaya front end atau kekuatan depannya itu lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Ini akan menjadi gambaran kesampaian tentang bagaimana detail Honda RC terbaru yang sampai bisa intip detailnya berikut ini, Cak. Nah, Kang Bro, inilah generasi terbaru Honda RC 213V 2023 dan bisa kita lihat, Cak, ternyata Honda memilih, atau mungkin bukan dari Hondanya sih, ini masukan dari para pembalap, Honda atau Marc Marquez lah ya, dan tim akhirnya memilih bahwa ternyata secara looks desain motor ini adalah motor yang kalau kita nggak salah ya, ini adalah yang nomor kedua. Jadi ini adalah kombinasi berbagai macam aerodinamika dan juga beberapa revisi yang membuat sosoknya berbeda dibandingkan dengan versi 2023. Mari kita intip secara detail. Ini adalah versi atau gambar high res dan sampai bisa lihat bagaimana sosok dari RC 213V versi 2023. Yang pertama adalah dari sisi rem RC. Bisa kita pastikan bahwa ternyata bentuknya berbeda, di mana bentuknya ini lebih membulat dibandingkan dengan sebelumnya yang vertikal segitiga ke atas. Dan juga kita lihat ada sedikit perbedaan di area sini, Kang Mas, yang cukup banyak menjadi perhatian kita semuanya, Cak. Jika sampean bertanya, ini disebut sebagai NACADAC. Ini singkatan dari National Advisor Committee for Aeronautics dan ditemukan di tahun 45. Sebenarnya ini bukan hal baru karena sebelumnya juga banyak yang sudah mengaplikasi desain ini. Desain ini juga diaplikasi ke pesawat terbang pastinya di awal demikian, kemudian di otomotif beberapa kendaraan yang menggunakan model ini, yakni dari Ferrari F40, Lamborghini Countach, dan juga di tahun 73 ada Pontiac GTO. Di motor sudah digunakan oleh Honda pada VFR 750F. Jadi berintinya NACADAC ini adalah sebuah lubang di mana ini untuk mengurangi hambatan angin atau drag. Jadi koefisien dragnya ditingkatkan, meminimasi adanya drag sehingga dari sini udara akan dialirkan ke bagian dalam. Secara fungsi ada dua, Cak. Pertama adalah untuk mengurangi hambatan angin. Jadi angin akan dialirkan ke bagian dalam, ada saluran demikian. Dan juga fungsi dari NACADAC ini adalah untuk membantu cooling system dari mesin. Jadi dipercaya ada semacam pengaturan konstruksi yang akan membuat angin bisa masuk ke dalam rongga di area mesin sini. Jadi ini yang terbaru dari Honda RC, jadi sudah mengadopsi model NACADAC nih, ada seperti ini ya kalau kita lihat dari dekat. Nah, ini dia, Cak, posisinya di bagian sini, Cak. Nah, ya kan, dari jauh seperti ini. Jadi pada saat high speed atau top speed dipercaya angin akan berkumpul di bagian sini. Kemudian angin juga akhirnya akan dialirkan oleh sebuah konstruksi aerodinamika di mana angin akan dialirkan masuk ke dalam rongga di bagian dalam fairing. Ini disebut sebagai NACADAC yang ditemukan atau pertama kali diaplikasi pada pesawat terbang dan sekarang digunakan oleh Honda pada RC yang terbaru. Dan yang surprise bagi WP adalah ternyata bagian downwash duct-nya, Cak. Nah, untuk bagian downwash duct atau diffuser, terserah sampai nyebutnya, Marc Marquez lebih memilih bentuk atau desain yang sangat mirip dengan versi 2022. Jadi bukan yang model ala Aprilia nonjol keluar di sini, Cak. Saya pasti ingat ya. Akan tetapi desainnya lebih mirip dengan yang versi sebelumnya atau versi 2022, di
di mana diffuser ini bukanlah sebuah tonjolan kemudian buntu, akan tetapi ini ada semacam kayak cowakan-cowakan di mana sirkulasi angin masih bisa diatur. Karena memang model seperti ini ada plus minusnya, di mana kalau kita perhatikan dibandingkan dengan Aprilia yang menonjol dan semuanya buntu, maka untuk yang model seperti ini ada kecenderungan secara dragnya itu lebih minim. Informasinya demikian. Akan tetapi juga secara cooling system ini juga lebih baik karena angin bisa dialirkan ke bagian area engine-nya, Cak. Jadi ini bisa membantu secara cooling system. Kemudian yang kedua adalah dari sisi sasis, Kang Mas. Mari kita intip bagian sini, Cak. Sasis yang generasi 2023 ternyata berbeda dibandingkan dengan sebelumnya. Kita bisa intip bagian sini, Cak, ya. Honda berusaha keras untuk mengembalikan front end atau kekuatan dari traksi ban depannya sehingga secara distribution weight diatur ulang, di mana mesinnya lebih dimajukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi cooling system juga lebih baik. Jadi dengan engine-nya lebih ke depan, maka diprediksi akan membuat angin lebih leluasa menerpa dari engine-nya, dan ini akan membantu secara cooling system. Swing arm-nya ternyata menggunakan kembali model Kalex, dan juga yang jelas dari sisi Akrapovic-nya lebih panjang. Nah, ini adalah versi yang 2023. Nah, ini setelah Marc Marquez nunggang motor ini ya, jadi posisinya dan informasinya memang secara distribution weight yang depannya diberatin atau lebih fokusin ke sana, front end-nya biar meningkat, akan tetapi Honda akan kesulitan di bagian belakangnya, di mana untuk rear traction atau traksi belakangnya pasti akan berkurang, kan? Tetapi informasinya Honda melakukan kalkulasi ulang bagian mass damper di bagian belakangnya. Kalau kita perhatikan sedikit berbeda di sini, Cak, agak lebih besar. Sepertinya ada permainan mass damper tadi ya. Jadi ini untuk memberikan traksi di bagian belakang, termasuk juga swing arm-nya di sini. Kita lihat di sini bagaimana Joan Mir menggunakan Repsol livery yang keren banget ya. Memang Repsol ini auranya kunyitnya, Cak. Mantap tenan nih kunyitnya ini. Untuk sponsor Satu Hati atau One Heart ini masih nempel di sini, Cak. Gede banget. Satu Hati juga nempel di bagian rear park-nya. Livery seperti ini. Kita perhatikan ada putihnya lebih dominan untuk saat ini dan ada tulisan Satu Hati Repsol. Dan kalau kita lihat di sini sudah ada Akrapovic nih, tempelan Akrapovic, Yuasa, Repsol, Sui. Jadi memang ini penegas bahwa Akra menjadi salah satu sponsor untuk handle dari knalpotnya, Cak. Helm masih menggunakan AGV untuk Joan Mir. Ya, dan ini kalau kita lihat memang agak beda ya. Kalau Joan Mir, livernya bukan biru bagian tengahnya sini, tapi dia hitam. Ini perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan Marc Marquez. Dan kita lihat bootnya pun warna hitam. Kemudian ada sentuhan warna stabilo ala Valentino Rossi. Bahkan dia juga menggunakan Dainese ya untuk bagian bootnya. Ya kan, nah untuk Marc Marquez tetap Alpinestar. Jadi dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau kita perhatikan memang beda dari sponsor dan juga supplier untuk riding gear-nya. Kalau Joan Mir AGV ya, Sui untuk Marc Marquez. Lalu untuk rear park dan sebagainya ya disuplai oleh Dainese ya. Lihat nih, Dainese kan. Nah, racing suite-nya menggunakan Dainese untuk Joan Mir dan Marc Marquez Alpinestar. Memang ini masing-masing sponsor berbeda, termasuk juga boot-bootnya dan juga pastinya glove-nya. Nah, ini ketika dua-duanya nongkrong, saya bisa intip bagaimana perbedaan keduanya, dan IWB sangat tertarik dengan nomor dari Joan Mir, di mana nomornya ini nggak tahu ya, IWB seperti teringat Valentino Rossi nih. Warnanya stabilo ya, walaupun beda pastinya secara fontnya, tapi sekilas seperti Rossi karena menggunakan AGV, kemudian menggunakan corak-corak warna stabilo di bagian sikunya, bagian glove-nya, bootnya agak mirip dengan Rossi. Nah, ini keduanya pose lagi dengan tersenyum ya. Kita akan bahas motornya nanti ya, kita lihat dulu dari liverynya, Cak. Nah, ini masing-masing dari manajer, dan ini sebagai penegas bahwa keduanya akan siap tempur di musim 2023. Nah, ya kan, next kita lihat, ini dia nih, Cak. Jadi kalau saya memperhatikan, ini adalah sosok orang-orang di belakang layar yang akan membantu kedua pembalap ini berjuang di musim 2023. Ini adalah pentolan HRC. Yang pertama, Ken Kawauchi. Ya, intip sama di sini. Yang adalah mantan direktur teknis dari Suzuki X-Star yang ditarik oleh HRC bergabung dengan Honda, dan dia adalah sosok yang cerdas, smart. Informasi dari Alex Rins, sosok yang memang bisa dipercaya. Artinya secara ilmu Kawauchi ini bisa sangat diandalkan bagaimana menerjemahkan keinginan rider di track yang diteruskan ke Jepang Pusat. Jadi ini adalah pengalaman Ken Kawauchi yang sangat sukses bersama Suzuki. Makanya Ken dibawa oleh HRC gabung dengan mereka di musim ini. Nah, ini adalah Kuwata Sang, direktur dari HRC yang mana bertanggung jawab penuh atas semua kinerja operasional dan semua yang terjadi di
HRC. Ini ada Shinichi Kokubucha. Jadi Shinichi Kokubu ini adalah orang yang memiliki pengalaman meracik generasi pertama RC213V yang sebelumnya digantikan oleh Takeo Yokoyama. Akan tetapi Shinichi Kokubu-sang ini ya akhirnya dipanggil ulang oleh HRC untuk menggantikan posisi Yokoyama. Jadi diharapkan orang yang pengalaman di awal ini bisa membuat tim dari HRC kembali bangkit. Jadi ini adalah 3 orang yang luar biasa. Sementara ini adalah Puig, sosok yang disebut sebagai Alberto Puig ini, Bibi nggak tahu ya. Puig ini adalah orang yang katanya bagus, tapi dari kacamata pribadi entah kenapa IWB kurang setuju. Karena kalau kita lihat Puig ini orang yang keras, Puig ini kadang-kadang kurang jeli sama IWB. Kita katakan sebagai biangnya Dani Pedrosa ditendang dari HRC. Jadi Puig ini adalah orang yang menendang Dani Pedrosa dengan beberapa pertimbangan yang kita nggak tahu. Padahal Dani menurut IWB adalah sosok pembalap yang luar biasa dari sisi pengembangan, dan justru dia memilih Lorenzo, memilih Paul Espargaro, jadi pembalap-pembalap yang sudah terlalu tua sebenarnya. Nah, ini adalah sosok yang seharusnya lebih jeli lagi merekrut, maksudnya pembalap muda seperti Ducati contohnya yang sangat jeli. Ducati itu sangat jeli mencari pembalap-pembalap muda. Tapi ini adalah good move karena akhirnya HRC merekrut Joan Mir yang notabene masih muda. Ya, jadi ini adalah squad dari tim HRC 2023. Kita lihat sepak terjang mereka apakah mampu bangkit, walaupun pastinya nggak akan instan, Cak. Nah, ini adalah 2 pembalap yang akan bertempur tahun ini bersama HRC. Untuk tes Sepang, Joan Mir saat ini mengatakan bahwa sudah mulai merasakan nyaman di atas Honda RC. Jadi Mir mengatakan bahwa saat ini dia masih berusaha mendapatkan akselerasi keluar tikungan karena karakter dari RC ini sangat berbeda dibandingkan dengan Suzuki. Jadi dia harus beradaptasi. Secara feeling ternyata tidak seburuk yang dia kira. Itu intinya. Jadi RC yang terbaru ini menurut Joan Mir memiliki potensi karena secara power ledakan engine-nya jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan Suzuki. Akan tetapi kelemahannya adalah karena dia tidak memiliki traksi keluar tikungan sehingga top end-nya kurang. Jadi ibaratnya, Cak, telat keluar tikungannya, otomatis untuk meraih atau mengail top speed ya jadi lebih lambat. Ini juga dikonfirmasi Marc Marquez, di mana Marquez saat ini masih berusaha keras mencari front end depan. Jadi Marquez sangat fokus bagaimana supaya motor secara front end atau traksi depannya lebih bagus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Sementara belakang menurut dia nggak terlalu masalah, tapi tetap ya akselerasi problem ini masih menjadi fokus dari tim HRC yang akan coba dipecahkan di Portimao. Satu hati. Jadi konfirmasi dari AHM, Astra Honda Motor kemarin, dipastikan mensponsori 3 racing event yang bergengsi. Yang pertama adalah MotoGP ini, yang kedua adalah World Superbike, dan yang ketiga adalah MXGP. Jadi satu hati One Heart justru makin banyak ya nempel kemana-mana. Dan ini menurut IWB luar biasa, Cak. AHM sugih Kang Mas. Jadi satu hati di sini nempel bahkan di bagian fender belakangnya. Nah, ini yang IWB sebutkan tadi, Cak ya. Jadi ada beberapa konfirmasi bahwa sasis dari Honda RC terbaru ini berubah. Kita next lihat gambarnya. Nah, ini adalah persona. Nah, jadi sosoknya, Cak ya. Saya intip di bagian sini, Kang Mas. Ini adalah sebuah desain yang berbeda, desain yang baru banget, dan ada lubang di bagian sini. Kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, ini berbeda, di mana buritannya direvisi ulang, dan memang secara mass dampernya itu informasinya lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya untuk memberikan traksi belakang atau downforce belakang, dan juga elektroniknya lebih kompleks katanya. Karena bagian sini, Cak, ini adalah berbagai macam komponen nempel di sini ya, dari elektroniknya juga ada beberapa mass damper tadi. Kemudian juga kita lihat untuk sayap Stegosaurusnya masih dipertahankan, dan juga informasinya Honda melakukan revisi di beberapa karakter dari motor tersebut, di mana untuk generasi yang baru lebih maju sedikit posisinya untuk engine. Tadi WB sudah share ke sampean, dan entah kenapa WB melihat dari sisi, lihat nih swing armnya, Cak ya. Swing armnya WB ngerasa ini adalah swing arm dari Kalex. Jadi tidak atau bukan swing arm yang dites oleh Honda kemarin. Ternyata mereka kembali menggunakan Kalex ya. Bedanya dia hanya dikasih ini aja, nih listnya aja hitam gitu ya. Tapi kalau IWB bandingkan sebelumnya, ini adalah swing arm dari Kalex. Artinya ya Honda tetap menggunakan swing arm Kalex di tahun 2023 ini. Nah, ini sosok dari motor untuk Joan Mir menggunakan RC nanti seperti ini, 36 tempelannya, Red Bull, satu hati Honda Racing di sini ya, Michelin dan sebagainya ya. Untuk down washdaknya sama,
menggunakan masing-masing adalah bentuk yang di tahun 2021 kemarin, bukan model ala Aprilia. Nah, ini adalah motor Marc Marquez di mana bisa kita konfirmasi diperbesar rem R-nya. Sepertinya ya Honda ingin mendapatkan asupan anginnya lebih besar karena konfirmasi dari Marc Marquez bahwa tenaga atau ledakan engine versi 2023 ini meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi dia cukup senang walaupun secara lapangan belum bisa diterjemahkan secara real karena traksi ban belakang kurang sehingga pada saat keluar tikungan masih lambat, dan ini membuat motor tidak mendapatkan top speed yang diinginkan. Akan tetapi tenang, Wibi akan share kesampaian bagaimana top speed terakhir pada saat tes Sepang kemarin. Ini yang sampean mungkin penasaran, top speed terakhir akhirnya Cak ya. Jadi top speed final di mana pada saat tes Sepang kemarin Yamaha sempat maju di depan, akan tetapi ternyata pada finalnya bisa kita simpulkan bahwa akhirnya dipastikan Bagnaia menjadi pembalap dengan top speed tertinggi di angka 337,5 km per jam. Disusul Aprilia Viñales dengan top speed yang sama, termasuk Alex Spargaro. Jadi ini memang gila ya, Eropa nih engine-nya kenceng-kenceng nih. Lalu keempat Luca Marini yang menggunakan Ducati dengan 336,4 km per jam. Lalu Bezzecchi, lalu Martin, dan ternyata di belakang Martin adalah Marc Marquez. Jadi motor Jepang yang terkencang saat ini ya tetap Honda. Setidaknya dari tes kemarin, yakni Marc Marquez dengan 336,4 km per jam, baru disusul Enea Bastianini, dan barulah Fabio Quartararo dengan 334,3 km per jam. Nah, untuk Fabio ini Cak, kita akan bahas terpisah karena memang Yamaha saat ini sedang kesulitan gara-gara top speed lebih tinggi. Ternyata mesin yang baru lebih liar, mesin yang baru power delivery-nya lebih beringas, sehingga saat ini problem dari Yamaha adalah mereka tidak bisa kencang dengan ban baru. Jadi fresh tire, they are suffering wis bosan nih Kang Mas. Mereka menderita. Kita akan bahas nanti di video terpisah biar tercerahkan. Jadi ternyata Akrapovic meracik sebuah knalpot yang beda dibandingkan dengan sebelumnya. Kalau kita perhatikan Akra ini materialnya tidak sama. Akra ini lebih coklat ya. Kalau sebelumnya kan ada semacam kayak biru-biru gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian ujungnya sini juga ada semacam jaring. Kalau sebelumnya nggak ada ya, jadi ini fungsinya memang informasinya dari pihak Akra berusaha bagaimana secara akselerasi bawah Honda RC ini lebih baik. Karena memang yang pertama adalah power delivery Cak. Jadi power delivery dari RC ini masih belum ada connection yang mantap ya antara gas dan juga power delivery engine-nya. Semuanya dihitung ulang oleh Akra dan menghasilkan bentuk shape atau knalpot yang lebih panjang dibandingkan dengan SC Project sebelumnya. Nah, ini dari depan Cak, dan memang beda Cak dibandingkan dengan generasi sebelumnya secara bentuk mukanya Cak. Nah, ini sepertinya memang downforce, sekali lagi downforce yang dikejar oleh Honda. Kalau sama jeli, saya perhatikan di sini Cak, Joan Mir ini memang disesuaikan dengan postur tubuhnya, di mana Joan Mir lebih tinggi dibandingkan dengan Marquez, dan sepertinya buritanya berbeda. Kita lihat di sini ya, ini kan polosan ya. Ini polosan, maka untuk Marc Marquez mereka menemukan ada perbedaan di bagian. Nah, ya kan? Ini dia Cak. Ya kan ada semacam kayak stopper atau semacam karet di sini. Berbeda di sini sih. Mungkin karena Marc Marquez kan lebih mungil badannya, jadi harus ada pengganjal. Sementara untuk Joan Mir dia nggak butuh karena pada saat dia tuck in maka cukup panjang badannya sehingga dia tidak butuh, dibuang aja sama dia. I can't take it anymore. My mind's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you set me free? Nah, Kang Mas, wes padang jingklang jelas ya.
Semuanya sudah Ibu jabarkan kesampaian usaha Honda dan juga beberapa detail yang berbeda antara versi generasi sebelumnya dan yang sekarang. Honda akan memastikan performanya di Portimao ya pada tes nanti setelah Sepang. Dan secara umum kita harus katakan top speed RC yang terbaru jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Dari penjabaran IWB tadi kan sudah ada buktinya, datanya dan sebagainya. Dan kita lihat Honda adalah satu-satunya motor Jepang yang bisa nempel Ducati secara top chartnya ya. Walaupun Fabio juga signifikan, Yamaha mendapatkan power yang luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya. Akan tetapi Yamaha saat ini masih memastikan mengingat informasinya setelah top speed atau horsepower bertambah, ternyata power delivery yang terbaru lebih liar. Ini yang masih menjadi PR, sehingga pada saat mereka menggunakan fresh tire Yamaha ya maksudnya ya, menggunakan ban baru mereka suffering, akan tetapi untuk used tire atau ban yang sudah terpakai no problem. Good ya, tapi ini masih menjadi masalah karena kan ada sprint race. Jadi kalau mereka nggak bisa memperbaiki bagaimana reaksi motor menggunakan fresh tire, ini akan menjadi sebuah bencana bagi Yamaha ya. Jadi itu informasi terbaru IWB buat sampean tentang New RC 213V dan juga livery terbaru termasuk tim line up 2023 Honda, di mana mereka satu keinginannya adalah mencoba untuk merebut juara dunia dari Ducati, walaupun tentu ini nggak mudah dan tentu saja tidak akan bisa instan. Semuanya step by step. Ini dikatakan oleh Ken Kawauchi bahwa mereka akan improve step by step. Apalagi sudah ada Koku Busang yang terjun langsung. Generasi terbaru RC yang diracik oleh beliau. Tandem antara Koku Busang dan Ken Kawauchi akan menjadi sebuah kondisi yang menarik untuk kita ikuti. Itu aja informasi yang beneran. Dan seperti biasa, kalau sama suka video ini, sama like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu. Karena ini paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segandos.